Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-aqil alladzi la ilma lahu karrasyid alladzi la mala lahu. Seorang yang berakal tapi dia tidak punya ilmu, itu seperti halnya orang yang ar-rasyid. Rasyid itu pintar mengelola harta, jadi pintar manajemen harta. Dia bisa memanajemen harta, memanajemen uang, memanajemen waktu. Alladzi la mala lahu, tapi meskipun dia pintar, dia tidak punya harta untuk dikelola. Itu al-aqil alladzi la ilma lahu, berakal tapi tidak punya ilmu, sama halnya pintar mengelola harta tapi tak punya harta. Wal alim alladzi la aqla lahu, seorang alim ya, punya ilmu tapi dia tidak punya akal, tidak berakal. Kasahibil mal alladzi la rusyda lahu, seperti halnya dia punya banyak harta, tapi tak punya kemampuan untuk mengelolanya. Artinya begini, ada orang cerdas berakal begitu ya, tapi dia tidak punya ilmu, sama saja nganggur begitu, akalnya nganggur. Begitu juga orang berilmu, ilmunya banyak tapi tak punya akal yang bisa memanfaatkan ilmunya tadi. Seperti orang punya banyak harta tapi dia tak punya kepintaran, akhirnya apa? Ceroboh, akalnya nganggur juga begitu. Ilmunya nganggur juga, hartanya nganggur juga. Bahkan sampai-sampai dia mubazir, dibuang-buang hartanya karena dia tidak punya kemampuan mengelola. Nah, jadi kalau bisa ya punya akal, punya ilmu gitu. Punya akal tanpa ilmu itu eman-eman, nganggur akhirnya. Punya ilmu tanpa akal itu juga nganggur juga, mubazir, buang-buang. Wa qala landau sabal Imam al-Haddad, sakhir nutna sapa sira. Nut itu ikutkan, bahasa Indonesia nih. Anutno gitu aja lah. Sakhir anutno sapa sira. Sakhir anutno sapa sira aklaka ing akal sira. Anutno sapa sira. Anutno sapa sira aklaka ing akal sira li ilmika maring ilmu sira. Li ilmika maring ilmu sira wa sakhir lan anutna sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira li aklika maring akal sira. Nah ini ya. Nah jadi akal kita itu disuruh Al-Imam Al-Haddad dalam hikmah ini menjelaskan, ikutkanlah akalmu pada ilmumu. Artinya jangan ilmu kita yang diakali, tapi akal kita yang kita berikan ilmunya. Selanjutnya wasakhir nafsaka li aqlik. Nah, dan tundukkan nafsumu, tundukkan dirimu, nafsumu, jiwamu kepada akalmu. Nah, jadi maksudnya apa? Yang dijadikan pedoman itu adalah ilmu, bukan akal. Semuanya ditimbang dengan ilmu. Mana yang benar menurut syariat dan mana yang tidak benar menurut syariat. Nah, itu yang dijadikan pedoman ilmu. Nah, akal itu tunduk kepada ilmu itu tadi. Bukan kemudian akal ini mengelabui, memanipulasi, mengkibuli ilmu supaya bagaimana caranya halal. Itu tidak. Nah, akal ditundukkan pada ilmu. Begitu juga nafsu atau diri. Nah, diri kita, nafsu kita tundukkan pada akal kita. Akal itu kan laksana raja. Dan semua anggota tubuh itu adalah rakyatnya. Gitu. Jadi semua tubuh itu ikut apa kata raja yang memerintah, yaitu akal. Wa qala landau sabal Imam Al-Haddad, masya'nu ora ono utawi tingkah kang agung. Masya'nu ora ono utawi tingkah kang agung. Masya'nu ora ono utawi tingkah kang agung. Iku syuhudut taqsiri. Iku syuhudut taqsiri, ningali sembrono. Taksir itu sembrono, ceroboh. Iku syuhudut taqsiri, ningali sembrono.
fit taksiri ing dalam sembrono. Nah, ini bagus ini. Sembrono fit taksiri ing dalam sembrono. Innama sya'nu angin pastine utawi tingkah kang agung. Innama sya'nu angin pastine utawi tingkah kang agung iku syuhudut taqsiri. Iku syuhudut taqsiri ningali sembrono. Iku syuhudut taqsiri ningali sembrono fit tashmiri ing dalam ini ya, apa itu kita harus benar dengarkan secara teliti. Fit tashmiri ing dalam cancut tali wondo. Ini bahasa Jawa ini. Fit tashmiri ing dalam cancut tali wondo. Wondo. Cancut. Cancut tali wondo. Nah, ya. Fit tashmiri yang dalam cancut tali wondo. Cancut tali wondo itu mengencangkan sarung. Nah, bahasa Indonesia gitu. Mengencangkan sarung. Bahasa Indonesia yang mudahnya begitu. Cancut tali wondo, mengencangkan sarung. Nah, sekarang menjelasannya gitu. Jadi masya'nu syuhudut taksir bisa keleburan ain. Masya'nu syuhudut taksir fit taksir. Masya'nu syuhudut taksir fit taksir. Menjadi lebih baik, itu ya. Keadaan yang lebih baik, menjadi lebih baik itu bukan syuhudut taksir, bukan melihat kesembronoan kita fit taksir dalam sembrono itu. Artinya begini, misalkan kita sudah melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya kita terus melihat kesalahan itu. Ya Allah, saya sudah berdosa ya Allah. Ya Allah, saya berdosa. Saya sudah buruk. Saya sudah kotor gitu. Akhirnya yang dilihat itu terus. Ya Allah, saya sembrono, saya sembrono, saya sembrono, saya ceroboh, saya bodoh. Saya apa itu namanya? Berdosa, saya berlumuran dosa, saya kotor dan lain-lain. Nah, intinya yang dilihat hanya itu terus. Tapi dia berhenti di situ. Nah, dia berhenti di situ, dia tidak kemudian melangkah lebih baik, tidak kemudian berangkat lebih dari itu. Maka kalau stagnan di dalam penyesalan saja, itu bukan sebuah keadaan lebih baik, itu bukan sebuah keadaan yang baik. Begitu ya. Bukan sebuah keadaan yang lebih baik, bukan sebuah hal yang lebih baik ketika kita melihat kejerobohan kita atau melihat kekurangan kita, berhenti, stop pada kecerobohan itu, pada kekurangan itu. Tapi apa yang lebih baik? Innama sya'nu, angin pasti ini itu ya. Innama sya'nu syuhudu taksir fit tashmir. Sebuah tingkah atau sebuah keadaan yang lebih baik, sebuah keadaan yang lebih baik, sebuah proses untuk menjadi lebih baik. Hal yang lebih baik itu adalah ketika kita melihat kecerobohan kita, melihat kekurangan kita, fit tashmir, justru menjadikan lebih semangat lagi. Bahasanya begitu. Justru untuk lebih mengencangkan sarung. Kita melihat kita ceroboh, ya Allah, puasa ini banyak tidurnya misalnya. Akhirnya kita tidak berhenti di situ, bukan justru ya Allah, puasa hari ini banyak tidurnya. Ya namanya cek nyaman abai orang yang lapar gitu. Akhirnya letedung bayi gitu kan. Nah, bukan berhenti di situ, tapi bagaimana kemudian kemarin saya sudah banyak tidurnya, bagaimana hari ini harus lebih semangat ibadahnya. Maksudnya tashmir itu begitu. Semakin dikencangkan sarungnya, semakin sigap, semangat dalam hal beribadah. Tuh, gitu. Nah, jadi begitu. Justru hal yang lebih baik, proses yang lebih baik, keadaan yang lebih baik ialah melihat kecerobohan kita untuk menjadi lebih semangat, begitu. Untuk lebih baik dari sebelumnya. Tuh maksudnya hikmah terakhir itu. Waqala landau sapa Imam Al-Haddad. Baru dapat 2. Belum dapat 10 menit. Tidak tabar baik terus.
Minta diskon boy. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala landau siapa Imam Al-Haddad. Boleh kasih diskon besok Jumat malam Sabtu tidak ngaji. Ya, emang tak ngasih kan? Nggak bisa. Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu Ginto. Silakan tadarus saja, tidak ngaji kitab. Mungkin saya kasih. Yonton. Pokoknya landau sapa Imam Al-Haddad yakunu ono opal khairu kebagusan. Yakunu ono opal khairu kebagusan. Oke. Yakunu ono opal khairu kebagusan fil aksari ing dalam perkara kang luwih akeh. Iku syakon berat fil hali ing dalam sanalika. Wah, ini ya motivasi sekali nih. Yakunu ono opal khairu. Ya. Nanti kotes-kotes catatan Aginto nanti waktu pulangan dibuat kotes IG gitu. Nanti kemudian yang kemarin yang hati itu rumah tapi tidak want itu doa orang nanti dibuat jedak-jeduk. Ya Allah. Ya ku ono apa khairu kebagusan fil aksari ing dalam perkara kang luwih akeh gitu ya. Fil aksari ing dalam perkara kang luwih akeh iku syakon berat. Iku syakon berat. Fil hali ing dalam saknalika. Iku syakon berat fil hali ing dalam saknalika. Hulwan tur iku manis. Hulwan tur iku manis. Manis ki fil ma'ali ing dalam besok. Fil ma'ali ing dalam besok. Besok itu artinya masa depan. Ing dalam besok. Wa masalu fa'ilihi utawi umpamane sifate wong kang agawe khair agawe bagus gitu aja. Utawi umpamane sifate wong kang agawe khair iku masalul ladzi umpamane sifate wong iku masalul ladzi umpamane sifate wong yas'adu kang munggah sapa alladzi fil aqabati ing dalam dalan kang pinggire gunung fil aqabati ing dalam dalan ing pinggire gunung. Aqabah itu tepi gunung pinggir jurang gitu. Itu aqabah. Ing dalam dalan ing pinggir gunung. Ing dalam dalan ing pinggir gunung. Al-kaudi kang angel ambal-ambalane. Al-kaudi kang angel ambal-ambalane. Al-kaudi kang angel ambal-ambalane la yajidu ora nemu sapa allazi. Ya Allah. Ar-rohata ing enak. Ar-rohata ing enak. Hatta yantahiya sehingga tumeka sapa allazi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ila a'laha maring luweh luhur-luhure al-aqabah al-kaud. Ila a'laha maring luweh luhur-luhure aqabah. Oke. Yakunul khair, sebuah perkara bagus, sebuah kebaikan, sebuah kebagusan. Fil aksari di kebanyakan ya, kebanyakan itu memang syakon fil hal, memang berat kalau dilaksanakan saat ini. Artinya pada saat ini, pada waktu melakukan kebaikan, itu memang berat kebaikan itu untuk dilakukan. Kebanyakan begitu. Semua kebaikan itu berat ketika dilakukan. Sekarang memang berat rasanya melakukan kebaikan. Tapi hulwan fil ma'al, rasanya akan manis, lezat besok ketika kita sudah menerima buahnya. Ketika besok di masa depan. Sekarang Ginto sosang apalakan alfiyah. Besok kalau sudah hatam itu alfiyah hafal 1000 bait, kemudian juga sudah faham artinya, enak itu enak. Insyaallah enak. Beneran enak.
Oke. Barokahnya itu besar alfiyah itu. Memang cobaannya berat, kita harus sabar begitu, dalam menghafalkan. Wa masalu fa'ilihi masalul ladzi yas'adu fil aqabal ka'ud. Contoh orang yang melakukan kebaikan itu sama seperti orang yang sedang naik gunung tapi lewat pinggirannya begitu. Jadi jalannya terjal, pinggirnya langsung jurang, tidak menemukan jalan lurus. Mendaki gunung, naik gunung tapi jalannya terjal, curam gitu ya. Sekali kepleset nanti bisa mati gitu. Memang susah. La yajidu ar-roha hatta yantahiya a'laha. Dia tidak bisa menemukan kenyamanan begitu. Dalam naik mendaki gunung itu saja tidak menemukan kenyamanan sehingga sampai ia mencapai puncaknya. Nah, kalau sudah di puncak nanti kita bisa melihat pemandangan indah, banyak lautan awan, banyak kemudian pemandangan-pemandangan memanjakan mata. Pasti yang suka daki gunung itu tahu. Itu namanya kebaikan. Memang susah begitu Ki, memang susah, memang berat begitu Ki. Oleh nase atrawi alepang gitu ya, ngantuk gitu. Nyelokap di sokona gitu ya. Ini memang begitu. Tapi insyaallah itu justru lebih baik daripada kita tidak bertarawih. Daripada bukber ya, bukber yang hanya auta saja, apalagi sampai gosip, naudzubillah, jatuhnya ke sana. Nah, kan lebih baik tarawih. Itu baca Quran. Itu kebaikan itu begitu, memang susah, memang berat rasanya. Nah, makanya kita harus selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kekuatan agar bisa melakukan kebaikan. Memang kebaikan itu susah. Al-Imam Al-Ghazali itu dawuh apa itu dawuhnya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juz 1 itu adalah kullama syarufa. Nah, kullama azzal matlubu wa syarufa sa'uba maslakuhu wa tala tariquhu wa kasurat aqabatuhu. Setiap kali cita-cita atau tujuan itu mulia, tujuan itu tinggi luhur, pasti tola maslakuhu dia. Iya. Tola tariquhu. Iya. Jalannya itu prosesnya pasti panjang. Kemudian sa'uba maslakuhu. Susah prosesnya. Selain prosesnya panjang, itu juga susah, sulit untuk menjalaninya. Kemudian kasurat aqabatuhu, banyak rintangannya. Setiap kali tujuan itu baik pasti begitu. Setiap kali tujuan cita-cita itu mulia dan luhur pasti begitu. Susah, ya. Lama prosesnya, susah menjalaninya, dan juga banyak rintangannya, pasti begitu. Ingin hafal alfiyah gitu ya, hafalan Quran itu kan, hafal juz 30, apalagi sampai hafal 30 juz, ya, alhamdulillah sekali. Itu pasti ada rasa males gitu ya, rasa lepang, itu pasti itu. Tapi ya bagaimana lagi, namanya baik. Gak apa-apa lah, sekarang juz 30 dulu, besok 30 juz. Wasyarru, gak ada yang amin. Sobung saya terhafal Quran. Wasyarru utawi keangelan. Astagfirullahaladzim. Wasyarru utawi keoloan. Nah sekarang keburukan. Bagaimana keburukan itu? Wasyarru utawi keburukan, keoloan. Bahasa Jawanya itu. Utawi keoloan, keburukan gak apa-apa. Iku yakunu ono opo syar. Iku yakunu ono opo syar fil aksari ing dalam luwih akeh-akeh. Fil aksari ing dalam luwih akeh-akeh iku hulwan manis. Nah ya Allah, iku hulwan manis fil aksari ing dalam luwih akeh-akeh iku hulwan manis fil hali ing dalam sanalika wasyaqqan lan berat ya Allah fil istiqbali ing dalam waktu kang bakal teko. Wasyaqqan lan berat fil istiqbali ing dalam waktu kang bakal teko. Wa masalu fa'ilihi utawi umpamane sifate wong kang nglakoni syar.
Wa masalu fa'ilihi utawi umpamane sifate wong kang ngelakoni syarr. Wa masalu fa'ilihi utawi umpamane sifate wong kang ngelakoni syarr iku masalul ladzi padane umpamane sifate wong iku masalul ladzi umpamane sifate wong ya qa'u kang tumiba sapa alladzi min dzirwati jabalin ya Allah min dzirwati jabalin saking puncake gunung au baitin utawa omah au baitin utawa omah la yajidu ora nemu sapa alladzi al-alama ing loro hatta yaqa'a la yajidu ora nemu sapa alladzi al-alama ing loro hatta yaqa'a sehingga tumiba sapa alladzi alal ardi ing atase bumi. Keburukan itu begitu ya, kejelekan itu begitu. Awalnya sekarang itu rasanya enak, manis gitu ya. Di saat-saat ini manis. Contohnya apa? Males melakukan ibadah misalnya, males tarawih saja. Itu kan enak itu. Kita bisa santai-santai gitu ya. Kita orang-orang susah gerak begitu ya, olahraga gitu kan. Nah, kita santai saja gitu ya. Nah, gitu. Bisa apa itu curang-curang gitu kan ya. Begitu. Tapi itu berat itu, besok itu berat. Maksudnya berat di masa depan itu karena kita akan menyesal karena membuang-buang waktu. Begitu juga misalnya kita apa ya bahasanya? Kita itu kemudian yang paling sering itu nafsu. Nafsu itu ya itu. Sekarang mungkin enak begitu kan. Kita turuti itu enak. Tapi itu nantinya itu susah. Contohnya misalnya ya, kita suka makan pedas begitu. Akhirnya kita beli seblak pedas, beli bakso pedas, mie pedas, semuanya pedas. Tapi akhirnya apa? Akhirnya lambungnya sakit. Akhirnya harus masuk rumah sakit. Itu ya. Akhirnya bahkan harus minum obat sehari 5 kali, kayak sholat 5 waktu. Itu kan kasihan gitu. Ya itu namanya keburukan gitu. Bukan kemudian makan seblak itu buruk ya, tidak. Ya baik. Tapi ya jangan terus-terusan lah yang makan pedas-pedasnya itu. Keburukan itu begitu. Contohnya apa? Orang yang melakukan keburukan itu seperti orang yang jatuh dari puncak gunung atau jatuh dari atas rumah. Dia tidak akan menemukan rasa sakitnya sampai dia jatuh benar ke dalam bumi. Artinya begini, ketika dia masih berada di atas terus jatuh kan, nah belum sampai ke tanah itu kan dia belum merasakan apa-apa, enak saja begitu. Dia bisa melihat pemandangan alam semesta itu kan ya dari atas gitu. Nah, ketika jatuh dari gunung itu. Tapi kemudian ketika sampai ke tanah, nah itu langsung sakit kan begitu. Ya sama halnya dengan itulah balapan motor itu kan juga begitu itu. Senang kan? Bisa ngegas, bisa ngeres gitu ya. Nah, bisa ngegas gitu, melaju kencang gitu ya, balapan sama angin gitu. Tapi sekali jatuh, ya wallahu a'lam kan begitu. Begitu ya. Nah, itu orang yang melakukan keburukan itu seperti itu. Nah, jadi tetap dalam kebaikan meskipun susah gitu ya. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad. La yang bagi ora prayoga apa antak tadda yen to ngitung sapa sira. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad la yang bagi ora prayoga apa antak tadda yen to ngitung sapa sira. Apa antak tadda yen to ngitung sapa sira bi ukhuwati akhin kelawan dulurane dulur.
kelawan dulurane dulur. Bi ukhuwati akhin kelawan dulurane dulur. Yastati'u kang mampu sapa ayyan fa'aka ingin to manfaati sapa ka ing sira. Ayyan fa'aka ingin to manfaati sapa ing sira. Fala yaf'alu moko orang ngelakoni sapa Nah, tidak baik engkau lah yang bagi antak tada tidak baik engkau menghitung atau menganggap, tidak baik engkau menganggap seseorang itu saudaramu pada saat apa ini? Pada saat ketika ia bisa memberikanmu manfaat, dia bisa memberikan manfaat kepadamu, tapi dia justru tidak melakukannya. Jadi saudara itu yang bisa memberikan manfaat. Ketika saudara itu tadi tidak bisa memberikan manfaat, berarti tidak baik. Sebaiknya tidak kita anggap, maksudnya itu bukan kemudian kita harus memutus silaturahmi, tidak ya. Nah, tapi jangan terlalu sering dikumpuli begitu. Jangan terlalu sering ditemani karena tidak memberikan manfaat kepada kita. Ini bukan mengajari pragmatis ya, tidak, tapi karena memang manusia itu sebaiknya memberikan manfaat kepada orang lain begitu. Wa qala landawu alhamdulillah. Wa qala landawu sapa lima malahadat. Munasirah bayi tak mare-mare. Tapi kalau dijalani nanti selesai juga. Wa qala landawu sapa lima malahadat 1 2 3 4 5 lagi. Idza aratta ing dalam nalikane. Kan besok malam Sabtu libur. Wa qala lan dawuh sapa liman haddad idza aratta ing dalam nalikane ngarepake sapa sira. Idza aratta ing dalam nalikane ngarepake sapa sira antastofia ing yen to milih sapa sira. Antastofia ing yen to milih sapa sira insanan ing manungsa. Insanan ing manungsa li nafsika maring awak dhewe ne sira fala baksa. Insanan ing manungsa li nafsika maring awak dhewe ne sira. Li nafsika maring awak dhewe ne sira fala baksa moko ora ana bahaya iku maujud. Fala baksa moko ora ana bahaya iku maujud. Antam tahina ing yen to nyuba sapa sira. Ing yen to nyuba ini menguji, memberikan ujian. Antam tahina ing yen to nyuba sapa sira hu ing insan. Antam tahina ing yen to nyuba sapa sira hu ing insan bima kelawan perkara la yasihu kang ora sah. La yasihu kang ora sah apa al-istifa umilih. La yasihu kang ora sah apa al-istifa umilih bidunihi kelawan tanpa ma. Nah ini. Ketika engkau ingin memilih seseorang atau mengkader seseorang, menjadikan seseorang generasi kadermu, nah engkau memilih seseorang untuk dirimu sendiri, baik memilih untuk dijadikan pembantu, dijadikan teman, dijadikan apapun lah. Fala ba'sa an tamtahinahu bima la yasih wal istifa biduni. Maka tidak mengapa kau uji dulu dia. Nah, maka boleh tidak mengapa kau uji dulu dia dengan hal-hal yang tidak sah pemilihan itu tanpanya. Artinya begini, misalnya engkau memilih seseorang untuk dijadikan bendahara. Nah, maka uji dia dulu dengan apa? Pegangi dulu dia uang. Nah, uang diri kita sendiri saja kita amanahkan ke dia. Kalau orang itu amanah dengan uang yang kita titipkan, nah maka boleh kita angkat dia jadi bendahara organisasi, bendahara kamar, bendahara lembaga dan lain-lain. Begitu. Itu tidak apa-apa. Yang boleh kita uji dulu. Waqala landawu sopo al-Imam al-Haddad
Nabe na. Nabe na si Manton. Ikan kusro. Ya Allah. Ya dua lagi. Waqala landau sama lima malah haddad. Loh Gusra itu tadi siang pulangnya lebih telat daripada Kinto loh. Kelas 10 itu. Ya. La tasab ojo ngancani sapa sira. La tasab ojo ngancani sapa sira ilaman angin ing wong. Ilaman angin ing wong tastati o kang mampu sapa sira. Ilaman angin ing wong tastati o kang mampu sapa sira al qiyama ing jumeneng. Al qiyama ing jumeneng bihuquqihi kelawan pira-pira haiman. Bihuquqi kelawan pira-pira haiman. Wala yahujuka lan ora butuhna sapa man ing sira. Wala yahujuka lan ora butuhna sapa man ing sira. Litala bihuquqika maring nuprih pira-pira hae sira. Maring nuprih piro-piro hae sira likamali qiyamihi krono sempurnane jumenenge man. Likamali qiyamihi krono sempurnane jumenenge man. Biha kelawan hukuk ya. La tashab, jangan kau berteman dengan siapa? Janganlah kau berteman ilaman tastati'ul qiyam bihuquqi, kecuali dengan orang yang kau mampu, kau bisa memenuhi hak-haknya. Nah, begitu. Nah, jadi memilih teman itu adalah hanya dengan orang-orang yang mampu untuk kita penuhi hak-haknya itu. Berteman hanya dengan orang-orang yang mampu kita penuhi hak-haknya. Maksudnya hak-haknya itu apa? Misalnya kita bisa membantunya ketika dia kesulitan. Wala yahujuka li talabi huquqik. Nah. Dan dia tidak butuh kepadamu. Nah. Dia tidak butuh kepadamu pada saat apa? Li talabi huquqika, untuk menuntut hak-hakmu. Artinya begini, kita itu berteman dengan orang yang bisa kita penuhi hak-haknya. Begitu juga kita berteman dengan orang yang dia bisa memenuhi hak-hak kita, begitu. Tanpa kemudian dia butuh kepada kita. Itu ya. Nah, begitu. Jadi kita berteman dengan orang yang bisa kita penuhi hak-haknya, dan orang itu juga bisa memenuhi hak-haknya sendiri dan memenuhi hak-hak kita. Begitu kita. Waqala landawu. Waqala landawu sapa lima man haddad. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Man utawi sapane wong man utawi sapane wong awala fi isqati huquqi ikhwanihi wallahu ta'ala bisawab.